Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan, ummatan wasata, linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wassalam wal karamah, wa amarana bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, wa awjaba 'alaina al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Wonoboyo, yang kami hormati pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Temanggung, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonoboyo, yang kami hormati utusan dari anak cabang Nahdlatul Ulama, kalau salah dibetulkan ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara pelantikan Tapak Suci Muhammadiyah. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sangat senang Tapak Suci berkembang di Wonoboyo dan sekitarnya, karena Tapak Suci ini termasuk ortom Muhammadiyah yang paling open, paling terbuka. Saya tadi dari Wonosobo, jadi ngisi ngaji jam 5 di Wonosobo, jam 6 selesai, jam 7 lari ke sini. Makanya tadi jam 8 udah nyampe saya. Ya. Jam 8 terus ngeteh-ngeteh dulu lah gitu kan. Nah, di tempat Masjid Melandi yang sebelumnya saya juga ngisi juga acara Tapak Suci sekari sedenan Kedu. Ya sama, kita berbagi pengalaman. Saya sebenarnya dengan Tapak Suci itu ya ada ikatan batin lah, karena ya sedikit-sedikit pernah belajar lah waktu di Mualimin, ya pernah sedikit-sedikit lah. Sampai kemudian di Kairo, saya ke Kairo itu tahun 96, pulang tahun 2002. Berapa tahun itu? 26 tahun di Mesir. Di Mualimin 3 tahun, SMP langsung ke Mesir, ngulang SMP lagi, kemudian SMA, S1, S2, S3-nya enggak kelar, balik. Tahun 2002 pulang saya. Mendirikan pesantren, ya ada alhamdulillah pendekar Bapak Sumantri yang juga ikut membersamai kami untuk Tapak Suci di Tretep. Kami membuat pondok kecil-kecilan, Pondok Al-Muflihun, yang tentu karena saya punya keterikatan dengan Tapak Suci, saya cari Tapak Suci, tapi ternyata dapat pendekar Pak Sumantri ini luar biasa, senang sekali saya. Beliau mewakafkan ilmunya untuk santri. Senang sekali. Saya di Kairo, sebenarnya kalau Tapak Suci di Kairo itu sudah dari tahun 80-an itu sudah ada, sudah lama. Karena rata-rata yang ke Kairo kan banyak dari Gontor itu terutama ya, dan mereka kan Tapak Suci ya, dari pondok-pondok modern kan Tapak Suci, dari Mualimin ya Tapak Suci, Mualimat Tapak Suci.
Cuman antar sesama mereka ya belajar, mereka ada lapangan namanya lapangan Madinatul Bu'us, itu lapangan milik Al-Azhar. Nah, mereka latihan di situ tempat suci untuk sesama orang Indonesia saja. Tidak berani melatih orang Mesir. Kenapa? Karena takut kita dianggap jaringan teroris. Mesir itu ya dulu ya 11-12 dengan Suriah, dengan Saudi ya. Sampai sekarang sebenarnya diktator. Di mata-mata tuh di mana-mana, dinding aja bisa ngelihat kita istilahnya itu. Jadi kalau kita salah ngomong, tahu-tahu hilang itu aja. Nah, kalau kita dengar berita Suriah tentang apa penjara Suriah yang cukup mengerikan, itu nggak jauh beda dengan Mesir dan Saudi. Cuman Suriah udah kebongkar aja. Nah ini sehingga di Mesir itu sangat ketat. Kenapa kok ketat? Karena memang di sana itu tempatnya berbagai macam gerakan Islam. Kalau di Indonesia gerakan Islam paling kalau berbeda dengan pemerintah paling banter demo, ya, paling banter nulis di koran, paling banter ceramah di masjid-masjid, menghujat pemerintah kalau nggak setuju dan pemerintah ini aja kan. Kalau di Mesir enggak, kalau nggak setuju ngebom, nggak setuju nembak. Jadi punya senjata, nggak main-main makanya. Ya kadang satu sisi diktator itu kalau di Arab ya kadang satu sisi perlu, karena kayak gitu orangnya, nggak setuju nggak setuju kan repot. Nah, kalau nggak diktatornya kacau. Ya. Tapi kelemahannya ya kadang keterlaluan juga diktatornya itu. Penjaranya itu kalau kita lihat Suriah itu udah mirip-mirip kayak zaman PKI itu. Serem. Saudi sama. Jadi kita fokus ke orang Indonesia. Latihan sama orang Indonesia. Jangan sampai kita merekrut orang Mesir, nanti dikira ikut jaringan teroris, melatih lah, latihan bela diri lah ya. Bahaya itu. Sampai tahun 2010 itu ada pembukaan staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kairo. Tahun 2009 ada pembukaan kursus bahasa Indonesia di kedutaan. Saya ikut, alhamdulillah masuk. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia untuk orang Mesir. Ya, setahun. Nah, jadi kalau di Kairo itu mahasiswanya melalang buana. Ada yang buat tempe, buat tahu, ada yang nasi rendang, nasi uduk, macam-macam lah untuk survive, untuk hidup. Ya, ada yang jadi penerjemah sampai sekarang. Ya, seperti film ayat-ayat cinta lah. Ya, model-model begitu. Tapi memang untuk survive itu macam-macam, karena memang orang Indonesia itu hebat. Ke Mesir itu modal dengkul aja, yang penting punya tiket bisa ke Mesir udah sampai sana melawan buana lah. Bagaimana caranya bisa survive, bisa selesai gitu. Tahun 2009 ada pembukaan di Kedutaan Ngajar Bahasa Indonesia, saya ikut, alhamdulillah masuk. Itu ngajar di namanya Pusat Kebudayaan Indonesia, Puskin. Masih di bawah Pensosbud, kebudayaan, bagian kebudayaan. Tahun 2010 kedutaan pengen pusat kebudayaan ini dikelola secara lebih rapi, tidak ngikut, karena waktu itu masih ada namanya SIK, Sekolah Indonesia Kairo. Jadi pusat kebudayaan itu nginduk ke situ, maunya dipisah supaya lebih profesional. Maka perlu staf yang duduk di situ, ya direkturnya lah, atau kepala sekolah lah, yang bisa kemudian mengembangkan pusat kebudayaan. Jadi awalnya yang pusat budaya itu ya mengajarkan bahasa Indonesia, yang belajar paling 15 orang, 20 orang, apa ingin dikembangkan. Saya ikut maju, ada 43 orang yang daftar, syaratnya harus udah S2. Alhamdulillah waktu itu saya S2 itu. Diambil 1 untuk ditempatkan di pusat budaya. Alhamdulillah saya masuk. Padahal waktu itu hampir saya nggak daftar itu, karena nggak sengaja daftar saya itu. Saya waktu itu ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Pas ada muktamar tahun 2010 itu ada muktamar Muhammadiyah di Jogja. Saya udah beli tiket, tinggal berangkat itu. Tiba-tiba
ketahuan istri saya itu hamil. Akhirnya saya nggak jadi berangkat karena sebelumnya itu istri saya keguguran 2008 istri saya keguguran, sehingga saya nggak berani saya pulang nih. Saya harus nungguin istri saya ini. Jadi saya nggak berangkat, saya gagalkan. Ada pendaftaran di kedutaan itu tinggal 1 hari. Nah, 1 hari itu langsung saya masuk. Alhamdulillah diterima dan saya ditempatkan di pusat kebudayaan. Maka program pertama saya untuk mengembangkan pusat kebudayaan itu adalah dengan mengembangkan silat. Saya sampaikan ke atasan saya, silat itu budaya khas Indonesia. Nggak ada tempat lain di Indonesia, ya Malaysia lah, Asia lah. Tapi kita itu punya silat khas Indonesia. Maka sangat baik untuk kemudian kita perkenalkan ke orang Mesir. Selama ini orang Mesir tahunya taekwondo, kungfu, karate, itu, tapi belum pernah tahu apa itu silat. Maka kedutaan bilang begini, ya bagus sih, tapi masalahnya kita nggak punya anggaran. Saya bilang, kasih saya $50 sebulan. $50 itu ya sekitar 700 ribu lah ya, 700 ribu. Kasih saya anggaran $50 sebulan, nanti saya kelola. Akhirnya diizinkan, ya silahkan, kasihlah $50, 700 ribu sebulan. Yang paling aktif silat di Kairo ya Tapak Suci. Apalagi waktu itu saya mantan ketua PCM kan, atau saya ketua PCM. Ya udah, teman-teman saya rekrut, udah kamu ikut ngajar kan? 2 orang. Saya berani membuka Tapak Suci untuk orang Mesir karena di bawah naungan kedutaan. Kalau yang namanya kedutaan itu sudah atas nama negara. Jadi orang kalau masuk ke kedutaan itu berarti masuk ke negara. Jadi kalau kita di Mesir pengen masuk ke negara Indonesia, masuk ke kedutaan, aman sudah. Orang Mesir, pemerintah Mesir tidak bisa masuk, nggak boleh. Kalau masuk sembarangan itu sudah melanggar kedaulatan negara. Karena itu perwakilan kita. Ya, saya latihan, ada lapangan di pusat budaya dan itu milik kedutaan, berarti sudah milik negara. Maka ketika kita buat latihan di kedutaan, aman, tidak terjadi apapun, tidak akan dicurigai karena atas nama negara. Kita buka, kita buat pengumuman, silat belum dikenal, orang nggak tahu. Setahun itu pesertanya itu cuma 3 orang, 4 orang. Setahun, naik tahun kedua, nggak banyak. Saya ngelola uang $50 itu saya juga agak apa istilahnya itu, agak dagdikduk juga, maksudnya yang datang nggak banyak. Sampai pelatihnya itu datang ke saya, ya, namanya Sufyan Rizal, dia pendekar di Aceh sekarang. Waktu pulang waktu itu belum pendekar, sekarang udah pendekar. Ya. Sama satu lagi Jawa Barat, dia punya pondok sekarang, pendekar juga. Dia menyampaikan ke saya begini, Ustaz, Kak, dia mendengar saya, Kak ini gimana Kak ini? Ini udah setahun lebih, ini cuma 3 orang nih. Saya bilang, tugas kamu itu ngelatih. Soal berapa yang ikut, itu urusan saya. Kamu pokoknya ngelatih saja, nggak usah mikir berapa yang ikut, itu urusan saya itu. Ya. Maka saya sering buat acara di pusat budaya itu punya persis kayak gini, aula seperti ini. Ya segedenya segini lah, gede dikit lagi lah. Jadi kalau pembukaan kursus bahasa Indonesia itu kita buat penampilan-penampilan. Di antaranya Tapak Suci menampilkan. Itu cuma 2 orang yang ditampil ya kan. 2 orang pelatih itu aja yang tampil. Nah, saya dari belakang itu katakanlah yang datang berapa lari itu kan. Saya foto dari belakang, tak inceng-inceng kira-kira ketok iki penontonnya udah akeh gitu. Saya foto, saya tulis di Quran Mesir, bahasa Arab ya kan. Saya nggak pakai iklan, tapi pakai berita. Kenapa? Kalau iklan itu hitungannya persenti, per mili malah. Jadi kalau 1,5 senti, 1 senti persegi itu jutaan itu. Kalau iklan di koran-koran itu mahal iklan itu.
Kecil, itu pun belum tentu ada yang baca. Belum tentu ada yang lihat gitu kan. Tapi kalau berita kan bisa panjang, gratis nih. Nah, di situ saya buat berita secara tapak suci, kemudian kegiatan tapak suci di pusat budaya, sehingga orang lihat aja itu wow gitu kan. Maka saya, karena saya sudah tahu pernah begitu, saya kalau ada berita di koran-koran itu enggak 100% saya percaya. Kasih tahu pengalaman. Jadi kita buat ya kita jujur, tapi kan kelihatannya kan dihiperbola kan, di wow, dia orang baca, di kedutaan ada silatnya keren, padahal sing ngomong telu. Kenapa penting? Sebenarnya kan beritanya kan wow gitu orang baca. Jadi kalau maka itu pentingnya media. Maka di sini sama nanti bagian komunikasi, bagian apa? Bagian informasi ya. Sering-sering buat Facebook, buat page, buat YouTube, Instagram. Ini pengalaman saya begitu. Dikit-dikit upload Facebook, dikit-dikit upload Instagram, sangat-sangat penting. Itu akan menandakan, ternyata cabang silat tapak suci Wonoboyo baru berdiri, aktivitasnya luar biasa, dan gitu. Padahal itu latihan biasa, foto Instagram, nanti keluar selfie bareng-bareng, foto Instagram, itu jalan-jalan ke Curug sambil latihan sedikit, kasih judul apa gitu kan, di Curug gitu kan, di Surodipo Instagram, gitu. Itu orang kan dia, tapak suci kayaknya keren ini, jadi promosi, ikut gitu. Karena kita sekarang itu di dunia anak muda, dunia sosmed. Saya dulu tahun 2011, 2012 dunia sosmed belum. Saya buat Facebook, saya buat YouTube, masih ada itu di YouTube saya itu. Kalau tapak suci Mesir yang tahun dulu itu masih ada. HP itu, kalau sekarang kan HP langsung sambung internet ya. Masih saya beli handycam yang waktu itu masih mahal itu. Tak coba YouTube, tak coba Facebook, kemudian WhatsApp waktu itu belum ada, BlackBerry aja waktu itu belum. Nah, Facebook baru mulai naik, itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Tapi saya sering itu Quran. Acara dikit tulis Quran, acara dikit tulis Quran itu. Jadi, sehingga orang Mesir mulai kenal. Foto-fotonya kita share, videonya kita share. Padahal yang tampil 2 orang saja. Akhirnya mulai banyak. Tahun 2013 itu sudah kisaran ada 20-an atau hampir 30 lah, 20-an lah. Udah lumayan itu. 30-an lah. Ada orang anak potensial yang saya gadang-gadang waktu itu. Ini orang Mesir. Ini bisa untuk kader ke depan ini. Terjadilah revolusi Mesir yang tahun 2013 melengserkan Mursi itu. Sehingga terjadi demo besar di Rabah. Kalau yang mengikuti berita. Masalahnya ini anak-anak tapak suci, murid-murid kita itu banyak yang IM, ikut demo, ada yang tertembak sini, itu tertembak beneran itu, lumpuh. Ada yang tertembak kepalanya, aduh, ini kader potensial, saya dikirimin, telah dipuskin, saya dikirimin fotonya, Kak, si ini ketembak, astagfirullah, saya langsung gitu, kader saya yang saya gadang-gadang, waduh, ketembak gitu. Jadi serem sekali waktu itu. Saya pun pernah dakdikduk juga karena jalan dari kedutaan mau pulang harus jalan kaki sampai ke kereta bawah tanah, dan jalannya itu mau nggak mau lewat jalan dekat Tahrir, dekat situ satu jalur gitu. Jadi ibaratnya jalan begini simpangan perempatan gitu, mau nggak mau lihat situ. Saya pulang baru lihat perempatan, gedung tinggi-tinggi saya nggak lihat, seperti itulah gedung-gedung saya nggak lihat, situ jalan. Baru dekat jalan situ, tembakan, wah, asap, deg-degan juga. Saya lihat orang pada lari semua, lari saya kan, balik lagi saya kedutaan, jantungan saya itu, karena sampai jam 3, jam 4 saya baru pulang, mudah-mudahan tidak aman ya. Sampai perempatan diperiksa juga sampai preman-preman itu, bawa linggis semua apa preman-preman itu. Pokoknya luar biasa lah tahun 2013 itu. Tertembak, akhirnya ya, tapi kita tapak suci saya waktu itu tetap jalan tapi hati-hati. Jadi pelatih tapak suci kita buatin surat khusus bahwa dia itu pelatih resmi dari kedutaan. Kemudian dari rumah ke tempat latihan ke markas Sokofi, ke mana ke Puskin itu kan rata-rata jauh.
jam perjalanan lah. Karena mahasiswa kita itu kalau di Mesir namanya Hayo Ashir. Dengan pusat budaya itu jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Naik mobil, ya. Sehingga kita kasih surat, khawatirnya mereka ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi itu ada suratnya gitu. Maka saya wanti-wanti jangan pakai baju tapak suci dari rumah, pakai di pusat budaya. Nah, mereka juga pada waktu itu mulai awal-awal buka cabang di provinsi lain. Mereka kadang maju pulang pergi. Pokoknya surat ini harus dibawa. Kalau ada apa-apa aman. Kalau hilang beneran itu. Jadi perjuangan bener itu. Sampai akhirnya kondisi aman, alhamdulillah. Nah, kita sering mengadakan kegiatan. Saya kalau buat kegiatan, undang wartawan cetak, wartawan TV, saya undang. Sehingga tapak suci makin berkembang. Bahkan sekarang siswa tapak suci Mesir itu lebih dari 6.000 orang Mesir. Dari yang awalnya setahun cuma 3-4 orang, ya begitu. Itu sekarang lebih dari 6.000. Yang kader sewaktu 2002 pulang ya. Waktu 2002 pulang itu kan saya perpisahan dengan teman-teman tapak suci itu. Itu yang kader sudah 23. Nah, udah luar biasa. Jadi itu orang Mesir semua itu. Dan kita kalau ada turnamen nasional, kita kirim. Waktu yang di Solo kita kirim. Waktu yang di Bali kita kirim. Bahkan internasional kita kirim. Kita pernah ngirim ke Singapura nggak salah. Pernah kita kirim juga. Ya dapat perunggu lah apa. Yang penting dapat lumayan lah. Iya. Ngirim 3, 2 gitu. Saya di kedutaan di pusat budaya itu selalu membuat penampilan itu. Jadi promosi budaya selain bahasa Indonesia. Alhamdulillah kalau bahasa Indonesia udah banyak lagi itu. Jadi 4 bulan sekali buka pendaftaran baru. Kalau awalnya cuma 15-20 orang, sekarang buka pendaftaran seminggu aja udah 600 pendaftar itu. Sama silat juga sama. Seminggu aja buka pendaftaran itu 600 itu paling tidak pendaftar silat itu. Antusias orang Mesir itu luar biasa dan silat, terutama tapak suci. Kenapa? Ya, kenapa kok mereka tertarik? Mereka menyebut silat atau tapak suci itu dengan sebutan as-silat al-islami. Fanudhifa anin nafsi as-silat al-islami. Seni bela diri silat Islam. Tuh, ada Islamnya segala. Karena yang pertama yang namanya silat itu seni bela diri murni dari negara muslim. Awalnya kan bela diri itu Cina, Korea, Jepang gitu kan. Tapi ternyata di dunia muslim ternyata ada seni bela diri. Jadi mereka bangga ini dari negara muslim ini, kita sesama muslim ini. Karena muslim itu di Mesir, identitas muslim itu semacam apa ya? Identitas yang sangat membanggakan. Kita orang asing, kalau ketemu orang muslim, orang Mesir, yang biasanya ditanya itu nama siapa, dari mana. Pertanyaan ketiga apa? Agamanya apa? Nah, Mesir. Kalau kita muslim, alhamdulillah anak muslim. Saya muslim, mohon tepuk-tepuk. Kita saudara, gitu. Kalau di kita kan nanya agama itu sensitif. Bahkan saya pernah di kedutaan itu, di antara bos saya itu namanya Johan siapa gitu. Saya tahu dia muslim itu setelah kisaran 3 bulan. Baru tahu oh ternyata dia muslim. Karena namanya itu Johan siapa itu dari Sumatera. Tapi ada yang orang Kristen saya tak kira muslim. Karena kalau mau ngucapin assalamualaikum fasih. Kalau ada apa, insya Allah siap ya, insya Allah ya, insya Allah. Fasih banget insya Allahnya itu. Saya pikir muslim. Ternyata bukan gitu. Karena kita kan mau nanya agama apa itu kan sensitif. Jadi nggak berani kita nanya ke agama itu. Tapi kalau orang muslim enggak, agamanya apa? Muslim. Masya Allah kita saudara kan gitu, kita teman kita. Anggap ini apa Mesir sebagai negara kamu yang kedua. Apa aja bebas lah. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Gitu. Itu orang Mesir itu.
Jadi friendly orangnya itu. Ya. Jadi di Mesir itu saya identitas Muslim itu penting sekali. Mereka ketika tahu kok ada silat dari Indonesia, negara Muslim, bangga. Ada loh silat seni bela diri dari negara Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan tapak suci dengan taekwondo, dengan kungfu, dengan yang lain-lain ya. Identitas keislamannya nampak. Dari mana? Kalau latihan baca syahadat nggak? Syahadat kan? Kalau tampil juga selesai itu buat apa pagar apa namanya itu? Pagar apa kalau lupa saya. Nanti kan bendera tapak suci dikibarkan, bendera Indonesia dikibarkan, bendera Mesir dikibarkan. Tiga. Untuk terakhirnya kan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus terakhir itu pagar apa yang nanti nah, jadi identitas keislamannya nampak, baik mau latihan pakai syahadat atau kita jargon kita itu, kebanggaan kita itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu sering kita pegang kuat-kuat itu. Kebanggaan kita. Sehingga orang Mesir, wah ini Islam banget. Nampak banget identitasnya itu. Makanya memang kebanyakan yang ikut silat itu memang sebagian besar orang-orang yang Islamiyun, kalau Islamis. Ya gampangnya itu agak ke IM-IM-an lah. Makanya Mesir yang perempuan ikut silat banyak yang bercadar. Dan kebanyakan yang ikut silat di Mesir itu perempuan, mungkin 70% kali perempuan. Dari 6.000. Itu banyak sekali perempuan ikut. Kalau perempuan itu mereka kadang yang orang-orang yang apalagi yang arahnya itu agak ke salafian itu kan nggak mau pakai celana. Akhirnya kita buat seragam baru, tapi kita izin ke PPTS, tetap celana, tetapi dibuatkan rok. Roknya lebar bawahnya, persis tetap ada kuning, merah tetap ada kuning, tapi lebar. Nah, dalamnya celana. Nah, kita izin ke PPTS, kita izin bahwasanya karena hubungan Mesir begini untuk istilahnya itu supaya bisa diterima dan sebagainya, kita minta izin untuk pembuatan seragam khusus dan diizinkan. Sehingga tapak suci di Mesir ya, kalau yang putri ada yang pakai rok, meskipun ada juga yang pakai celana, ada, tapi ada yang pakai rok juga ada, rok tetap dalamannya celana. Itu menjadi kekhasan. Ternyata setelah itu ada tempat lain yang meniru, Kemudian yang ketiga, kekhasan silat. Kalau tadi dari negara Muslim, yang kedua identitas keislaman, yang ketiga akhlak. Jadi akhlak itu kita jaga sekali. Maka dulu kalau kita latihan, seumpama latihan sebelum duhur, setelah duhur sampai asar, maka azan asar berhenti, semua ngambil wudhu, sholat di tempat. Nah, sholat di lapangan bareng-bareng jamaah. Habis sholat baru latihan lagi. Kalau Ramadan itu setiap orang bawa apa istilahnya itu, ya bingkisan lah, makanan lah, masing-masing ada yang bawa macam-macam itu. Nanti habis latihan menjelang Ramadan, menjelang buka itu ngumpul ngelingkar bareng, kultum. Setelah kultum sambil nunggu buka, adzan buka, wah langsung keluarkan makanannya. Setiap orang itu, sehingga makanan itu melimpah itu. Dan itu setiap hari itu buka bersama di lapangan. Itu mau mempererat kita. Dan kita ada aturan terkait hubungan laki-laki perempuan, terkait ini macam-macam kita atur. Sehingga etika akhlak itu kita pantau. Karena kalau orang Mesir, mohon maaf, orang Mesir itu sangat mudah ngumpat, sangat mudah perang mulut. Kalau ke Mesir kok belum lihat orang padu gurung sah. Iya, setiap hari itu ada orang padu itu. Kalau di sini kita ada orang yang bilang, wah goblok, sudah viral. Di Mesir tiap hari kita akan dengar itu. Iya. Nah kita jaga, jangan sampai ngumpat-ngumpat apa, jaga akhlaknya.
Karena itu identitas kita sebagai siswa tapak suci. Kita awasi terus. Nah, salah satu upaya pengawasan itu untuk memperkuat spiritualitas kita, selesai tapak suci, selesai sebelum penutupan, kan duduk bareng. Duduk kultum. Mesti ada kultum setiap latihan. 7 menit, 10 menit, tapi ada. Untuk menegaskan kemuhammadiyahan, menegaskan keislaman, kemusliman kita. Nah, disitulah kelihatan mereka ternyata tapak suci beda dengan yang lain. Sisi religiositasnya nampak, sisi keagamaannya nampak, sisi akhlaknya nampak. Maka kalau kita di sini harus begitu juga. Yang sering azan, oh siswa tapak suci, kan? Yang sering sholat jamaah soft paling depan, siswa tapak suci, pasti akan disorot. Pas azan selesai break, sholat dulu jamaah, akan disorot. Karena itu identitas kita. Loh, kita kan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sholatnya lede-lede, sholatnya wegang, gimana mau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kan? Sebelum kita mengajak yang lain, kan kita harus mengajak diri kita sendiri. Karena ini kendala besar di Muhammadiyah itu ini. Muhammadiyah itu sering sekali besar pasak daripada tiang. Jargonnya gede. Kembali ke Quran Sunnah. Bahasa Arab raiso. Maca Quran enggak karu-karuan. Tajwidnya enggak karu-karuan. Jadi imam sholat berani kalau zuhur sama asar. Kan repot. Giliran maghrib sama isya, silahkan mau jenengan mau. Kan repot kayak gini. Nah, ini kok rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran Sunnah, mau Quran Sunnah masih berantakan. Bahasa Arab raiso. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar nahi mungkar tapi suruh ke masjid angin. Ini real. Saya tuh keliling setiap ahad ke ranting-ranting. Ngaji begini yang datang tua-tua. Masjid-masjid Muhammadiyah banyak sepi. Kalau ada yang menghidupkan kelompok lain, malah masjid Muhammadiyah direbut sama ormas lain, direbut sama salafi. Nah, kita kemana? Kita kemana dari memakmurkan masjid itu? Sekarang teriak-teriak direbut salafi. Yang suka ngaji, yang sepuh-sepuh pemudanya mana? Nah, kita kalau tapak suci itu kan muda-muda kebanyakan. Maka harus jadi pelopor. Jangan sampai simbolnya bagusnya minta ampun, tapi suruh ke masjid angel. Malu sama simbol. Malu sama pakaian kita itu. Kon azan ora gelem, malu mestinya sama ini. Katanya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kadang kemarin itu waktu di Jogja terjadi apa itu? Rame-rame soal miras, ya. Kan Jogja sangat marak itu. Saya membayangkan kita itu punya kokam, kita punya tapak suci. Siswa kita sangat banyak, mahasiswa kita banyak. Jogja ibu kota Muhammadiyah. Enggak ada yang demo. Yang demo siapa? Santri NU. Loh, karena kita gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, punya tapak suci latihan terus, kokam latihan terus, geopo latihan terus. Kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar turun ke jalan, sekedar untuk mengingatkan soal miras nggak berani, nulis begini. Jangankan demo, melangkahkan kaki ke masjid abotira umum, kan miris kayak gini. Jadi gerakan dakwah kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita tuh kemana gitu kadang. Ini yang harus kita itu introspeksi diri, ya. Jangan hanya besar simbolnya, besar jargonnya, tapi dalam realitanya tak nampak. Kokam semangat diklat, tapi ke masjid nggak mangkat. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar ya kan? Tapak suci itu salah satu sarana terpenting memperkenalkan Muhammadiyah untuk orang luar. Karena apa? Karena dia itu paling open. Di Belanda, di Jerman, tapak suci banyak. Di Jerman itu yang jadi guru tapak suci itu guru saya dulu di Mualimin. Ya. Di Jerman itu orang-orangnya ya namanya orang Barat, bukan Muslim. Tapi tapak suci ya syahadat juga. Ya la haula wala quwata illa billah juga. Tapi nggak Muslim keluar ya tetap yang Kristen ya Kristen, yang ateis ya ateis gitu. Karena mereka belajar tapak suci karena silatnya itu. Ini kalau kehebatannya silat di situ.
bisa memperkenalkan Muhammadiyah, memperkenalkan Islam dengan sesuatu yang tak terasa. Mereka nggak ngerasa itu mereka diperkenalkan tentang Islam, diperkenalkan tentang gerakan Muhammadiyah, nggak kerasa. Nah, ini hebatnya tapak suci, bisa open kemana-mana. Maka dengan opennya, keterbukaannya tapak suci itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin yang belajar tapak suci di mana-mana itu banyak orang bukan orang Muhammadiyah. Iya, banyak yang bukan Muhammadiyah. Maka pandai-pandai kita memperkenalkan Islam, akhlak Islam, minimal tapak suci harus memulai kan gitu. Jamaahnya lah minimal, menggerakkan, ngajinya lah minimal, menggerakkan. Jangan kita gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ngikut masjid susah. Jangan sampai. Caranya gimana? Ya setidaknya habis latihan ya kultum lah nanti untuk menggerakkan. Karena kita kadang harus selalu dicas orang itu, harus selalu diingatkan. Sing jenenge menungso kan selalu ini lalai apa, maka perlu diingatkan. Biar apa? Biar ada kesadaran lah. Biar ada keinginan lah. Karena sekarang itu di Muhammadiyah krisis kader. Kok iso? Ini yang saya juga heran. Sekolah banyak, mahasiswa banyak. Kalau dihitung setiap tahun lulusan mahasiswa Muhammadiyah di seluruh mahasiswa Indonesia per tahun ratusan ribu, benar nggak? Ratusan ribu yang mahasiswa, belum yang S2, belum yang S3, tapi cari ketua ranting angel, cari jadi orang yang mau jadi pengurus cabang ranting angel, kok iso? Berarti ini ada sesuatu yang salah dalam sistem kaderisasi kita itu. Maka saya sampaikan, kalau ada pengajian-pengajian Muhammadiyah, datang, ayahnya datang, ibunya datang, anak-anaknya bawa. Yang masih kecil-kecil bawa. Karena kaderisasi paling efektif itu mengajak anak-anak, mengajak keluarga, paling efektif. Darul Arqam 2 hari, 3 hari, nggak ngefek. Efeknya itu cuma sedikit. Tapi yang kader intilan itu yang luar biasa. Ulama-ulama besar kita itu ya, jadi apa, murid-muridnya jadi ulama besar ya karena murid-muridnya itu ngintil, ngikutin. Maka kalau di dalam dunia pendidikan pesantrenan ada namanya mulazamah. Mulazamah itu santri ngintil kiai. Itu yang jadi. Ya. Maka dulu ulama-ulama besar selalu membuat seperti itu. Kita pun sama. Maka saya biasanya kalau kemana-mana selalu bawa santri saya. 2, 3, 4 saya bawa. Nanti siapa lagi ikut. Karena dengan itu mereka akan tahu kondisi real Muhammadiyah. Mereka akan tahu kondisi real persyarikatan. Oh ternyata begini ya Muhammadiyah itu. Saya sudah sampai kemana-mana, Surabaya sampai Jakarta, sampai keliling. Rata-rata kalau ngaji ya sepuh-sepuh. Generasi muda kita kemana? Entah, saya juga nggak tahu kemana generasi muda kita. Entah pemudanya, entah NA-nya sama. Nek kon ngaji uang ini umum. Padahal kalau suruh baca Quran tahsin juga nggak banyak juga yang masih belum bagus-bagus amat gitu. Tapi suruh ngaji uang ini umum. Padahal mereka ini yang akan menggantikan orang-orang tua yang sekarang jadi ketua PCM, PRM, PDM yang udah sepuh-sepuh itu yang ganti pemuda-pemuda itu. Nah kalau pemudanya nggak ada, rumah sakit besar, sekolah besar, yang ngisi orang lain semua nanti. Padahal yang akan menjaga roh Muhammadiyah, yaitu para ustadz-ustadz, para kiai-kiai kampung itu. Nah, kalau para pemuda itu, maka saya sering sampaikan, harus ada kaderisasi by design. Yang menjaga ideologi Muhammadiyah itu biasanya kiai kampung. Saya ngajar Iqra, saya ngajarin tahsin Quran, itu yang akan menjaga roh Muhammadiyah. Syarat mendirikan ranting itu ada ngaji minimal seminggu sekali. Minimal itu. Kalau satu ranting belum ada kajian mingguan, rukun rantingnya belum sah. Belum sah itu. Maka saya di Tretep itu 10 kakak ya. Muhammadiyah. Enggak, ya 11-12 lah dengan daerah sini mungkin ya. Jadi enggak jauh-jauh amat lah. Saya buat kajian setiap minggu. Bukan awal ya, setahun. Jadi sejak saya datang berarti. Setahun pertama itu yang datang berapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang.
Ngaji itu seminggu sekali. Tapi kan rukun ranting harus ada ngaji. Saya buatlah kajian. 4 orang nambah. Bapak Sumantri kadang suka ikut, habis ngaji silat, ngaji. Ya. Jadi yang datang kalau 2 orang siapa? Ketua PCM sama istrinya. Kalau bertiga tambah anaknya. Kalau berempat tambah Pak Sumantri. Ya gitu setahun itu. Cuma sedikit. Akhirnya waktu itu habis asar. Kemudian dia ngusul coba habis malam aja. Kalau asar masih pada di ladang. Kita pindah malam. Habis isya. Continue berapapun yang datang saja. Alhamdulillah sekarang ada yang ngaji 20. Ya. Lebih sedikit. Ya udah mulai banyak lah. Dari yang awalnya cuma 3, 1, 2, 3, 4. Intinya harus ada ngaji. Yang pertama. Yang kedua untuk ngopeni ranting atau cabang. Kader harus dibuat. Kirim 1-2 santri. Kirim ke pondok pesantren yang memang pondok pesantren itu untuk tafakufiddin. Pondok pesantren yang memang dia itu konsentrasinya untuk ngaji. Karena banyak pondok pesantren kita itu lebih konsentrasinya ke umum. Saya ngikuti Itmam. Itmam itu Ittihadul Ma'ahid Al-Muhammadiyah. Persatuan pondok-pondok pesantren Muhammadiyah. Kadang itu di pondok pesantren itu mengumumkan list santri yang lulus dan diterima di mana. Alhamdulillah santri kita diterima di UGM jurusan kedokteran, diterima di ini jurusan bahasa Indonesia, diterima di sini jurusan ini. Saya kadang cek, loh ini kan pesantren kok nggak ada yang masuk tafsir, hadis, nggak masuk fikih, masuknya bahasa Inggris, kedokteran apa ini gimana ini? Nah kalau gini caranya nanti siapa yang ngopen ranting kita? Karena kadang otak orang tua wali santri itu mikirnya, ya kalau cuma jadi ustadz mangani piye, kerjane opo, dadi kiai kampung kerja opo. Loh saya itu di kedutaan gaji saya dolar loh. Setiap bulan tuh yang saya hitung itu dolar saya. Sebulan kalau $1.300 dapat saya. Saya pulang ke Tretep jadi petani. Bisa hidup, bisa sampai sekarang saya bisa hidup. Iya. Ngopain jamaah yang jamaahnya hanya 10 kakak. Kadang orang mikir kenapa kok nggak di Jakarta saja, kenapa ke Jogja? Saya milih ngopain jamaah. Ya kayak gitu. Di Kairo 26 tahun, gelarnya S1, S2, S2 pun 2 di UNS sama di Mesir. Sekarang lagi lanjut S3 di UGM. Nyangkut istilahnya itu nani saya. Jual alpukat bisa bawa alpukat. Jual apa namanya itu limun, jual apa kalau ngikutin Facebook saya itu. Kok gelem? Gitu kan. Itu kan soal keyakinan kita. Cicak saja makanannya serangga bisa hidup. Kadang keyakinan orang tua kita itu yang harus di-upgrade, yang harus dibenarkan gitu secara akidahnya, itu secara keyakinan. Anggunan jurusan tafsir mulai tadi opo? Kok tadi opo? Ngajar ngaji TPA, ngajar ngaji tahsin anak-anak tetangga saudara, pahala akhiratnya sangat besar. Soal hidup manusia itu udah dijatah. Kita hari ini rezeki saya berapa itu sudah ada. Besok saya makan apa Allah sudah ngatur. Jangan khawatir soal rezeki. Kalau jadi ngaji gengsinya kurang, kok kita hidup mikir gengsi. Kalau dari dosen kan pamore piye gitu. Ya kalau kita hidup jadi gengsi yang nggak kelar-kelar hidup. Kok hidup paling 70 tahun, 80 tahun kok mikir gengsi. Nggak usah dipikir gengsi itu. Bismillah kita nampakin jalan menuju akhirat, kan kita kan akan mati semuanya kan. Semua kita akan mati. Jangan pikir kita berjuang bismillah. Allah yang akan kasih jalan hidup kan gitu. Maka ketika kita punya putra kemudian pengen bismillah anak saya, kamu pokoknya seperti ngaji. Dapat ilmu. Nanti pulang bisa ngajarin Iqra, ngajarin TBA, ora apa-apa pahalane akeh. Loh kita ngajarin satu huruf alif lam mim. Itu satu huruf 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan, 30 pahala. Kalau dia nanti santri kita ngajarin ke orang lain, kita dapat double 2. Dia ngajarin orang lain, kita dapat double 3 pahala. Kayak MLM. Berlipat pahala kita itu. Jadi kita mikirnya di situ. Cuman kita manusia itu kan pengennya itu pahala itu nampak itu loh.
Jadi kalau umpamanya sholat subuh berjamaah, siapa yang bisa selapan sholat subuh berjamaah shop pertama umroh gratis, kebek itu masjid. Kasih mobil BMW, pokoknya keluaran terbaru, kebek masjid itu. Kita kan pengennya yang nampak-nampak begitu. Padahal pahala yang Allah berikan pada kita itu lebih besar dari itu. Sampai hadis Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, itu jauh lebih baik daripada langit dan bumi seisinya. Bayangkan pahalanya sebesar apa itu. Bahkan sekiranya dia mau berjalan sambil merangkak, pasti berjalan sambil merangkak. Cuman kita kan pengennya kan dimunculkan, diwujudkan gitu loh. Umroh gratis, bawa lorong mumet, semari, mengangkat. Ya gitu kata Rasul, andai pun dia jalan sambil merangkak, pasti akan jalan sambil merangkak. Saking besarnya pahala sholat subuh berjamaah. Cuma orang dinampakkannya nanti. Ketika kita udah meninggal, jadi mata kita itu, di depan mata kita, sekarang itu ada tutup. Allah kasih tutup. Sehingga kita tidak bisa melihat yang abstrak-abstrak. Ketika meninggal, menjelang meninggal itu kita langsung dibuka. Saat kelihatan semua. Pahalanya nampak, dosanya nampak, kelihatan semua. Maka yang dapat dosa banyak, ya laitani kuntu turaba, mending saya mati saja, udah lihat sengsaranya, lihat dosanya begini, neraka saya gitu. Jika coba saya waktu itu tidak diciptakan, ngayal begitu. Atau mereka akan mengatakan, ya Allah hidupkan saya sebentar saja. Lasot aku minasorin, saya akan sedekah banyak-banyak, saya akan jadi orang soleh. Karena udah dibuka sini. Nah, kita itu pengennya nampak-nampak kayak gitu itu. Kalau nggak nampak itu kayak ini kurang itu loh. Nah, ini yang perlu di-upgrade dari jamaah kita itu. Sehingga orang-orang tua itu tidak enggan untuk membuat kader menyekolahkan anaknya itu ke pesantren yang tafakufiddin. Yang nanti itu pulang ngurusin TPA. Saya salut sama rekan-rekan saya di kampung saya yang hanya lulus SD. Orang tuanya berpesannya apa? Nak, kamu mondok 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun mondok yang penting. Pulang kamu sudah bawa bekal. Adapun jadi orang usah mikir jadi opo. Yang penting mondok pulang sudah dapat bekal. Tok itu. Pemikiran yang sangat sederhana. Sampai pulang mau mondok 6 tahun, mondok 8 tahun, ngajar TPA, ngajarin Iqra. Sangat mulia. Jangan dikira ngajarin Iqra itu perbuatan yang Allah cuman jadi guru TPA. Oh jangan gitu. Pahalanya besar sekali. Itu luar biasa. Maka gengsi dunia itu harus kita kikis. Kenapa korupsi di Indonesia sangat besar? Karena gengsi dunia, tidak takut akhirat, tidak takut neraka, mau korupsi besar. Makanya pejabat kita kadang bawa tas harganya 1 miliar, tas 1 miliar yang ngopo tuh. Wong tas yang harganya 200-300 ribu aja bisa dapat 300 ribu. Gengsi, kita kan anggota dewan, masa suamiku cuma ngasih tas 300 ribu. Gengsi. Persoalan gengsi itu sehingga orang bisa korupsi 270 triliun. Triliun loh. Gengsi masalahnya. Jadi pejabat sogok sana, sogok sini, apa macam-macam, yang penting jadi anggota dewan apa macam-macam. Kenapa? Gengsi. Maka biasanya kalau habis pemilu itu yang nggak lolos jadi anggota dewan banyak yang stres. Karena ternyata modalnya dari minjem, utang. Setelah itu membayar utangnya gimana, udah nggak jadi anggota dewan. Padahal anggota dewan gajinya berapa, nggak cocok aslinya. Akhirnya supaya bisa cocok, korupsi, ketahuan masuk penjara kan gitu. Itu kalau kita hidup itu gengsi. Hidup itu yang penting itu kan bahagia, tenang, batinnya tenang, jiwanya kan gitu. Nggak perlu mobil mewah, rumah mewah, itu nggak penting. Hidup itu santai, tenang, bahagia dunia, bahagia akhirat, cukup gitu. Jadi himmah kita, niat kita, akhirat. Bukan hanya kehidupan dunia yang hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ujung-ujungnya kita juga mati. Fir'aun yang kaya raya aja mati, Namrud siapa yang mati, nggak ada yang kekal di dunia itu. Nah, itu. Tapi yang penting terakhir ya, pesan saya untuk adik-adik tempat suci yang baru tadi dilantik, semangat, perjuangannya semangat, akhlaknya ditata, ke masjid jangan lupa, ngajinya jangan lupa, karena itu identitas kemuhammadiyahan, identitas Islam. Ya, kita harus bangga menjadi
seorang anggota Muhammadiyah, bangga menjadi seorang muslim dengan apa? Rajin ke masjid, rajin ibadah. Yang bisa ngaji, jangan lupa untuk mau ngajarin TPA, ngajarin Iqra. Jangan dipandang remeh. Yang orang tua dorong anak-anaknya yang bisa ngaji untuk berbagi ke TPA, ngajarin Iqra. Oh, sejak dia itu ikut tapak suci di Wonoboyo, alhamdulillah. Sekarang rajin ke masjid, sekarang rajin ngajarin anak-anak TPA. Senang orang tua. Begitu. Nah, karena alhamdulillah tapak suci itu image-nya bagus. Jarang ada perguruan tapak suci tawuran tuh. Belum pernah dengar, alhamdulillah. Itu ada tawuran di mana? Perguruan tapak suci cabang Wonoboyo. Itu enggak ada, insya Allah enggak akan pernah ada lah. Kita belum pernah dengar itu. Nah, itu image baik kita. Di kancah nasional baik, di kancah internasional baik. Tapak suci ada di Mesir, tapak suci ada di Belanda, tapak suci ada di Jerman, di mana-mana berkembang luar biasa. Mereka meskipun non muslim bangga dengan tapak sucinya kan. Ateis ya bangga dengan tapak sucinya karena alhamdulillah tapak suci itu sangat open, tapi minimal mereka tahu oh Islam itu damai. Andai pun mereka nggak masuk Islam, kita memperkenalkan Islam itu damai, Islam itu baik, Islam itu akhlaknya baik kan gitu melalui tapak suci. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang salahnya kami mohon dimaafkan. Oh, doa. Mari kita tutup sebelumnya dengan kita membacakan doa secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashshuana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina al-hikmata min 'indika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakril maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina. واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم نون والقلم وما يسرون فاستغفروا الخيرات والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.